kita lanjut tentang produk nih Mbak Eka. Oke. Jadi penasaran banget ya, kenapa sih Mbak Eka membuat produk kosmetik memilih dengan kandungan gold seperti ini? Iya, itu agak rumit ya jawabnya, karena memang dari segi harga ini luar biasa ya Ti. Nggak bisa kita namanya bersaing harga sama kompetitor, karena kan mereka tidak menggunakan emas, dan kita ketahui ini memang dari emas batang yang dicairkan, lalu emas murni ya kan, dan kita tidak menambahkan bahan aktif lainnya selain yang komposisi pembuatan dasarnya si krim ini sendiri gitu kan. Karena memang di dalam, seperti yang Prof bilang tadi, sudah mengandung vitamin C, bahkan lebih baik 5 kali lipat ya Prof ya, daripada vitamin C itu sendiri gitu, yang biasa pada umumnya dipakai di kosmetik, dan mengandung vitamin E juga. Nah, yang mendasari saya sebenarnya saya tidak mau bergulat dengan kosmetik sebenarnya awalnya, karena saya kan awalnya di herbal ya. Nah, terus mendengarkan presentasi profesor tentang penelitiannya tentang emas ini tuh membuat saya teringat waktu saya lulus SMA atau masih SMA lah, saya itu rajin perawatan, namanya masih ABG ya, you know lah, Dr. Dewi Inong Irana SPKK, kenal kan, tahu banget itu kalau nggak salah ya dokter SPKK yang terbaik se-Jakarta ya kalau nggak salah, se-Jakarta se-Indonesia ya. Pokoknya dia the best banget. Itu antriannya kita datang pagi, udah subuh-subuh dapat nomor, masuknya baru siang. Jadi mesti nitip dulu tukang gorengan di sebelah situ ya kan. Iya, pokoknya saya berkesan banget deh ke dokter Inong itu, sebutannya dokter Inong ya. Nah, pada saat saya antri itu panjang, di situ ada korban-korban merkuri yang saya tuh pada saat itu masih ABG, jadi nggak paham ya merkuri apa, efeknya apa, dampaknya apa. Cuman kita taunya nggak bahaya ya. Cuman sempat dulu waktu SMA saya jadi korban krim yang 10 ribuan itu loh di pasar, namanya kita kan kere. Cepet banget kinclongnya seminggu pakai langsung kinclong, namanya krim 99 tuh ya. Jadi dia menjadikan glowingnya sekejap ya, tapi ternyata efeknya sendiri. Iya, karena masih saya sih waktu itu kinclong, tapi karena saya tidak pakai berkepanjangan, karena saya tahu oh ternyata itu bermerkuri. Namanya kita kan orang awam, kita nggak tahu. Oh, namanya waktu itu juga masih SMA, kita nggak tahu. Kalau sekarang pas sudah tahu gini, malu banget ya pernah cerita begitu. Tapi nggak apa-apa, saya share aja ke teman-teman gitu, bahwa jangan sembarangan pilih produk, apalagi beli di pasar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan efek sampingnya dan segala macamnya. Nah, terus balik lagi ke kliniknya, tempat prakteknya dokter Inong itu, ada satu korban itu yang udah parah banget. Nah, kebetulan satu korban merkuri. Jadi saat itu saya ngelirik dari jauh, kok aneh ya, ini kok tompelnya gede banget. Nah, jadi kalau Risti pernah lihat korban merkuri itu flek-flek kayak flek-flek hitam banyak, itu yang masih simple ya, masih yang jadi coklat lah ya, ibaratnya masih coklat warnanya. Hitam. Ini udah sampai hitam. Itu aja sebenarnya udah parah sebenarnya katanya. Tapi ini udah nggak bisa diapa-apain lagi karena ternyata itu bukan tompel. Ternyata memang kulitnya sudah tidak ada. Jadi itu yang terlihat adalah daging yang sudah menggosong. Dagingnya itu, jadi yang kita lihat itu langsung daging, ternyata udah nggak ada lapisan kulit sama sekali. Dagingnya kulitnya sudah habis dan dagingnya sudah mengering, jadi kayak tompel. Nah, kebetulan saya ketika dipanggil antrian, saya masuk bareng pasien tersebut, cuman dipisah sama hordeng. Jadi saya dengar konsultasi pasien tersebut sama dokter Inong, dan dokter Dewi Inong Irana ini bilang bahwa maaf, di kami kita sudah tidak bisa ngatasin yang seperti ini. Ini sudah sangat parah, ini kulitnya sudah nggak ada Mbak, ini tuh kamu tuh sudah daging. Nah, terus dia tanya solusinya apa. Terus dia menceritakan awalnya tuh pertama kali dia pakai krim dia yang sebelumnya langsung kinclong ya, glowing kayak artis gitu kan, putih kinclong. Lama-lama di bulan ke-5, bulan ke-6 jadi kayak udang rebus merah. Lama-lama makin merah lagi. Mungkin teman-teman kalau suka melihat ya jalan terus melihat perempuan tuh mukanya merah banget, itulah salah satu tahapan merkuri. Nah, kalau orang baru pakai sebentar terus dia berhenti, dia dampaknya cuma ngeflek gitu kan. Yang parah itu kalau udah pakai diterusin tahunan, dia pakai berhenti terus dia keluar kayak flek-flek itu, terus dia akhirnya pakai lagi jadi bagus lagi, tapi ujung-ujungnya karena dia di mindset dia bahwa
saya tuh cocoknya pakai krim ini, kalau berhenti nggak bagus. Ujung-ujungnya malah habis. Dan dia mempertanyakan, solusinya apa nih dok, ke dokter Inongnya. Dan dokter Inong bilang, ini nggak ada solusi lain selain operasi plastik, mengambil kulit dari bagian tubuh lain seperti paha mungkin, atau di bagian mana, ditempel ke muka gitu. Jadi nggak ada solusi lain selain itu, karena kulitnya udah nggak ada. Jadi itu adalah efek terparah dari merkuri ya, yang banyak banget orang-orang mungkin nggak tahu ya. Taunya beli produk yang penting jadinya kinclong, kulitnya jadinya bening, padahal kadang-kadang suka jadinya beda ya. Antara tangan, badan terus beda. Iya, jadinya betul sekali. Jadi juga salah satu tanda-tanda produk itu mengandung merkuri. Nah, jadi jangan seneng dulu menggunakan produk yang langsung glowing, langsung putih. Iya. Nah, itu alasannya kenapa saya jadi tergerak hati saya, kayaknya ini harus diperkenalkan nih. Udah gitu Prof juga kan peneliti, ilmuwan gitu ya. Jangkauan untuk apa ya, untuk marketingnya mungkin kurang paham. Akhirnya kita berkolaborasi. Dan kita semangatnya kan sama. Bagaimana supaya merkuri ini loh sekarang harus dijauhi lah, harus dijauhi oleh perempuan. Saya pun juga sudah mengupayakan. Jadi di komunitas kami ya di Kemenak itu nanti harapan saya sampai fatwa MUI bahwa merkuri itu diharamkan saja. Saking berbahayanya. Nah, kalau pasti banyak banget nih Profesor yang pengen tahu ya, sebenarnya sebahaya apa sih Profesor merkuri itu bagi tubuh seseorang? Jadi merkuri yang dimasukkan ke dalam kosmetik itu dalam bentuk Hg2+, ion. Kalau ion sudah pasti mudah langsung berinteraksi dengan darah. Mengapa? Karena darah juga polar, ion ini juga polar, sehingga langsung mereka larut dan itu pasti akan dibawa kemana-mana. Dan merkuri yang masuk ke dalam tubuh itu akan langsung menjadi radikal dan memicu terbentuknya radikal-radikal bebas yang ada dalam tubuh. Dan kita semua tahu bahwa radikal bebas itu menyerang jaringan-jaringan yang belum radikal lalu menjadi radikal. Ini yang kita sebut sebagai reaksi berantai. Tapi prosesnya itu biasanya bertahap. Bertahap tapi sangat cepat. Ya, bertahap dan sangat cepat. Radikal bebas itu menyerangnya itu jauh melebihi sel kanker bahkan. Ya. Jadi ada dokter yang menyatakan bahwa aktivitas radikal bebas itu lebih cepat dibandingkan dengan sel kanker. Perkembangan sel kanker ya, merkuri. Karena sel kanker bergerak itu bisa dideteksi. Ya, bergerak. Merkuri tidak bisa. Merkuri itu sangat cepat. Ya. Sebenarnya sangat berbahaya. Radikal bebas sangat cepat. Kan sampai orang yang hamil bisa keguguran kan? Membahayakan sampai ke janin dan lain-lain. Makanya kenapa ada produk kosmetik yang dibilang tidak boleh untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi khawatirnya dalam kandungannya ada merkurinya ya. Kalau saya yang bilang seharusnya tidak hanya pada organ reproduksi saja yang dikhawatirkan. Organ lain loh yang lebih dekat dengan kulit wajah. Kita kan mengaplikasikannya di kulit wajah. Mana organ yang paling dekat lah? Di situ ada jantung, ada paru-paru, ya kan, pankreas, ya. Itu semua bagaimana? Dalam penelitian preklinik saya yang menggunakan pencet yang lucu tadi itu organnya itu juga rusak dengan paparan yang hanya di kulit saja. Sampai nggak nafsu makan. Ya, dengan krim yang mengandung merkuri ini, itu sudah cukup merusak sampai dengan seluruh organ. Ya, yang saya teliti waktu itu dengan 13 mahasiswa, ada yang ke bagian ginjal, ke bagian paru-paru, ada ke bagian jantung, ya, pankreas, usus besar, usus kecil. Untuk tahu ini, untuk tahu bagaimana kerusakan akibat dari kosmetik bermerkuri itu. Ya, memang ini mencet yang kita coba, kalau manusia kan nggak boleh. Dan itu semua betul-betul kerusakannya terjadi pada sistem kolagennya, ya, proteinnya yang ada di organ-organ itu. Nah, protein kolagen itu penyangga di dalam organ. Begitu dia rusak, otomatis organ ini menjadi sangat lemah, ya. Jadi lepek gitu ya, sehingga ya sudah pasti kerusakan-kerusakan yang lain akan segera muncul. Dan itu yang mengkhawatirkan jadinya justru bisa jadi pencetus kanker juga. Iya, seharusnya memang tidak hanya organ reproduksi, seluruh organ kena. Oke. Cuman kan karena memang kalau kita hamil kan terpampang nyata ya, jadi hasilnya bisa keguguran. Iya. Jadinya kenapa? Gitu. Sensitif. Kalau yang lain kan tidak terasa kalau belum parah. Iya. Tapi kalau ini aku nanya-nanya mengenai merkuri nggak apa-apa ya, biar orang juga tahu kenapa sih kok kita harus menghindari merkuri. Iya, harus menghindari merkuri dan kenapa bisa terbantu dengan emas ini sendiri. Sebenarnya tanda-tandanya tuh apa sih kalau memang produk-produk itu bermerkuri? Tanda paling akurat ya analisis lab, dan itu analisisnya gampang banget. Ya. Jadi tinggal larutkan saja pakai pelarut, nanti dicolokkan di instrumen yang berdasarkan elektrokimia, langsung ceret keluar.
karena dia nanti akan voltasenya muncul di mana sudah langsung terlihat. Adapun nanti konsentrasinya berapa itu hitungan nanti. Yang penting ada dan enggak itu paling gampang. Oh itu dulu ya di laboratorium. Tapi bener nggak sih Prof? Jadi sempat ada yang misalnya ya kosmetik pakai emas, foundation terus digesekin pakai emas, itu warnanya jadi berubah. Jadi juga ada yang krim-krim ya krim-krim siang atau krim malam kita pakai aja di tangan, cincin emas kita gesek-gesek, warnanya berubah. Ada yang keunguan, ada yang hitam. Itu bisa nggak pakai metode tersebut? Itu enggak pas. Ya memang merkuri begitu. Tapi logam-logam yang lain juga begitu. Sehingga misalnya kayak krim-krim nanogol ini pun nanti digesek-gesek juga hitam karena di sana pasti kita menggunakan TiO2. TiO2 itu digesek-gesek juga hitam. Oke, jadi itu tidak valid. Sedikit semuanya itu tidak valid. Nah, masalahnya banyak sekali kosmetik yang promosinya itu dengan cara begitu. Berarti nggak pas ya. Pewarna dalam kosmetik itu pun juga atom pusatnya logam berat. Ya, sehingga pada saat digesek-gesek kan ada warna coklat, warna kuning itu semua juga pewarna ya, digesek-gesek nanti juga akan pasti hitam ke emas, bermerkuri semua. Nah, jadi jangan sampai salah ya. Jadi jangan sampai kita mengklaim satu produk padahal kita belum menguji secara laboratorium, secara klinisnya. Jadi kalau benar atau enggak produk itu bermerkuri, laboratorium dengan proses yang simpel ya dokter ya. Dan kalau nggak salah juga murah kok uji labnya. Kalau memang pengen yakin bawa aja ke lab. 100.000. Nah, soalnya saya pernah waktu itu untungnya nggak sampai 1 minggu saya pakai satu produk, ternyata efeknya jadi dari kulit itu tercium seperti bau besi, bau seng itu akhirnya saya stopin kayak bau belerang gitu loh Profesor. Akhirnya saya jadi lengket. Iya kayak nggak nyaman, akhirnya saya stopin karena saya khawatir itu mengandung merkuri dan juga memang karena efeknya orang-orang yang pakai itu sebentar banget. Katanya cuma kelupas sedikit abis itu langsung putih banget gitu ya kan. Tapi akhirnya saya jadi kayak aduh jangan deh daripada jangka panjangnya banget. Mungkin saya perlu menjelaskan bagaimana proses pemutihan oleh merkuri. Jadi merkuri itu menekan sel melanosit. Sel melanosit itu salah satu sel yang apabila kena sinar UV dia melepaskan melanin yang menyebabkan kita punya warna kulit kekuningan, kecoklatan, sawo matang dan sebagainya. Itu adalah melanin ya. Nah, merkuri itu menekan itu semua sehingga yang nampak kulit tanpa pigmen. Kulit tanpa pigmen ya putih. Si putih banget nih itu adalah kulit putih tanpa pigmen. Oh my god. Makanya ada yang putihnya kayak mayat ya pucet gitu kan. Tapi lalu dipakein blush on supaya merah. Iya. Ini banget ya sih ngebayangin kalau kita tanpa pigmen. Ya. Berarti orang-orang yang mukanya tuh putih-putihnya bener-bener putih kayak mayat gitu ya. Karena itu sebenarnya sebaiknya khawatir juga ya. Kita dilahirkan dengan warna sawo matang ataupun kuning, memang ya sehat aja gitu ya. Karena sesungguhnya pigmen itu adalah payung-payung pelindung kita loh. Jadi itu Allah loh yang memberi. Itu bahaya banget ya. Iya bahaya banget karena begitu UV kena kulit yang tanpa pigmen, ada, dia nanti sama dengan telanjang gitu ya. Iya. Sehingga memicu sel kanker. Ya, nah kemana-mana kan ngerembetnya kan Iya terjadi mutasi sel. Oke. Nah jadi pas banget dengan adanya salah satu kandungannya itu nanogold, Mbak Eka sekarang membuat produk. Boleh nggak sih Mbak dijelasin ini tuh produk apa sih Mbak? Jadi produk saya ini produk skincare. Jadi terdiri dari ada night cream di sini dan di sini juga ada day creamnya. Jadi produk ini menggunakan bahan baku yang diteliti oleh Prof. Titik ini nanogold. Terus kita juga ada milk cleanser. Kenapa saya pakai milk cleanser? Dan pada umumnya kan produk-produk skincare lainnya tuh pakai toner ya. Karena toner itu kan lebih tepatnya untuk penyegar dan membersihkan. Nah kita kan sudah ada facial wash-nya, itu sudah membersihkan. Nah kita butuh saya pakai milk cleanser ini karena milk cleanser juga bisa membersihkan make up, eyeliner, dan juga dia bisa memberikan nutrisi, melembabkan karena ada susu tadi ya, mengandung susu tadi gitu. Jadi ini skincare series. Iya, skincare series dan dia dikemas dengan kemasan packaging seperti ini gitu ya. Yang ini udah lengkap, isinya sudah ada 4 milk cleanser, facial wash, dan juga day cream. Nah, satu lagi. Saya pernah mencoba sebelum saya pasarkan dan saya daftarkan BPOM ini kan saya sudah mencoba dulu day creamnya nih. Pada umumnya kan biasanya pakai SPF. Nah saya coba nih Prof, tapi ternyata memisah itu tidak nyatu. Jadi kayak ada berair-air gitu terpisah. Dan akhirnya memang ternyata nggak cocok ya Prof ya. Adonannya gitu. Ternyata dari Prof sendiri sudah menjelaskan bahwa
emasnya sendiri udah setara, punya manfaat yang setara dengan SPF 30 tadi, Prof. Walaupun padahal si cream day cream saya ini kalau diuji lab itu SPF-nya ada sih SPF-nya, tapi cuma 0,1%. Sangat sedikit sebenarnya karena memang kita campurkan si SPF. Jadi benar ya Prof ya, nggak memberitahukan kepada masyarakat juga, para customer, walaupun produk kita ini tidak menggunakan SPF, hanya sedikit sih menggunakan 0,1%, karena memang SPF-nya itu sendiri formulanya tidak menyatu dengan si krim saya ini, tapi ternyata memang sudah ada manfaatnya setara dengan SPF 30. Karena memang jadinya kandungan dari Nanogold ini sendiri udah sangat banyak manfaatnya. Banyak sekali. Jadi Mbak Eka menggabungkan, berkolaborasilah dengan produk-produk skincare yang dibutuhkan. Jadi untuk penggunaan sehari-harinya. Jadi yang pasti tidak mau meninggalkan kesan bahwa PT Kanza ini menyiapkan produk-produk yang wow gitu, seperti yang queen of product kita yaitu Herbal Maja Kanza ini, yang memang hanya satu produk, satu jenis, satu merek, tapi bisa manfaatnya banyak. Dan ini juga begitu juga dengan krim ini, walaupun krim ini banyak kompetitornya, banyak banget yang memproduksi gitu ya, tapi tetap ada keunggulannya yang tidak dimiliki dan satu-satunya yang pasti di Indonesia gitu. Satunya produk kosmetik skincare series yang benar-benar mengandung emas murni dari Nanogold itu. Boleh tahu nggak sih Mbak Eka cara penggunaannya tuh yang mana dulu sih? Oke. Jadi step-stepnya tuh kalau misalnya kita mau, sebenarnya nanti kita akan keluarin serumnya juga sih. Tapi nanti. Sekarang ini untuk satu series ini kita tuh kalau pagi ya cuci muka dulu pakai facial wash, karena pagi ya bangun tidur berarti kan muka tidak kotor. Malam sudah dibersihkan. Oke. Jadi kan pakai facial wash cukup. Lalu pakai krim pagi, baru mungkin kalau mau pakai bedak, make up lain boleh digabung gitu. Nah terus untuk krim malamnya pas kita sepulang kerja, mau tidur, mungkin kita make up seharian itu membersihkannya pakai milk cleanser dulu. Jadi ini ngangkat make up? Ngangkat make up. Membersihkannya dengan milk cleanser dulu, baru nanti kita pakai facial wash, baru nanti menggunakan krim malamnya. Sebenarnya kalau ada serumnya dulu gitu. Tetap aja ya, 4 atau 5 rangkaian tuh buat skincare tuh sebenarnya simple banget. Simple. Zaman sekarang ini tuh kalau kita beli produk skincare kosmetik itu biasanya banyak banget rangkaiannya ya. Mulai dari misalnya facial wash, terus ada toner, ada serum, ini ada itu. Jadi tapi sebenarnya nggak perlu pakai serum, nggak perlu pakai macam-macam. Makanya kenapa saya sajikan dengan 4 varian ini aja udah cukup, karena nggak pakai serum juga udah bagus. Atau sebaliknya, kita punya serum ini serum yang memang belum kita kasih brand karena masih kita nyari testimoni dulu, kita kasih sebagai sampel-sampel. Nah nanti ini bentuknya sangat cair, nggak sekental serum-serum lainnya, dan itu tinggal disemprot aja, nggak perlu pakai krim lagi. Intinya yang penting kita udah memakai Nanogold itu aja udah cukup sebenarnya. Mau adanya di krimnya kek, mau di serumnya kek, itu udah cukup. Jadi disemprot. Iya, tinggal semprot udah. Mau dipraktekin ya Prof ya? Boleh. Gitu udah akhirnya ya. Dan cepat banget kering. Ini cepat banget meresap ya di spray ini sendiri. Ukurannya Tapi mana? kalau untuk skincare-nya, kalau menurut aku sih sebenarnya memang ini wajib digunakan sama siapapun. Jadi tidak hanya menggunakan itu aja. Kenapa? Karena memang yang pasti kita harus membersihkan luka. Kalau kita setiap kita istirahat dalam keadaan bersih ya. Jadi dengan Desktop Cleanser dan Facial Wash itu simple banget buat orang-orang yang sibuk, yang males, orangnya juga males buat terlalu banyak macam-macamnya, tapi khasiatnya udah bagus. Dan memang night cream dan day cream itu kan tetap perlu ya dokter ya? Perlu, terutama untuk yang bermasalah. Nah kalau yang bermasalah iya. Untuk memperbaiki dan juga untuk mencegah. Nah jadi kalau yang kena merkuri beneran itu ya memang perlu rangkaian lengkap. Karena tapi membantu. yang tahu kita ini punya merkuri apa enggak di badannya? Kita nggak tahu ya. Kita bisa ikhtiar dengan menggunakan produk ini karena ya, ikhtiarnya adalah mau menyembuhkan merkuri atau membersihkan merkuri dari dalam badan kita ya. Kalau krim lain kan Prof nih nggak boleh pakai di sini biasanya ya. Kerek jadinya nanti jadinya kayak iritasi. Iya iritasi di bibir sama daerah kelopak mata. Kalau produk Nanogold ini ada daerah-daerah yang nggak boleh kena gitu nggak?
Saya kira tidak ada, jadi semua boleh kena. Boleh kena. Semua boleh kena. Seperti semprotan tadi kan, kena semua, aman. Beberapa kosmetik bermerkuri itu bahkan telapak mata tidak boleh. Nah ini bebas. Bebas. Nah jadi Prof, biar maksudnya saya sebenarnya tahu, cuman biar Prof sendiri yang ngejawab kan. Mbak Eka tahu, tapi teman-teman di sini semua Yes. pada tahu ya kan. Biar ahlinya yang menjawab. Betul. Oke, jadi memang karena memang insya Allah ini memang sudah teruji klinis aman ya, bebas merkuri, dan juga malahan kandungan ini justru bukan cuma bikin kita tambah cantik, tapi menyembuhkan juga. Jadi penasaran ya, kira-kira kalau mau beli di mana? Oke. Kalau mau beli itu bisa dibeli terpisahkah, eceran atau gimana? Jadi kalau beli itu nanti bisa ke distributor saya atau bisa membuka website saya yang nanti akan saya munculkan di caption di bawah ini ya. Jadi nama perusahaannya adalah JKS gitu, Jejaring Kanza Semesta. Jadi buat yang penasaran jangan khawatir, nggak cuma tadi yang disebutin Mbak Eka, tapi nanti setelah video ini juga akan ada dijelaskan ya. Nah kalau misalnya ternyata nih kemahalan. Langsung kemahalan. Kalau aku malahan belum sampai kemahalan loh. Kalau misalnya ternyata tidak berkhasiat atau tidak berfungsi untuk seseorang, itu jaminannya apa? Khasiatnya apa dulu nih? Kalau misalnya digunakan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kendala, tidak jerawat, tidak kena merkuri, itu biasanya kalau pakai kayak biasa aja ya Prof ya. Memang nggak akan kelihatan seperti produk-produk yang menggunakan bahan-bahan aktif pemutih. Adalah skincare yang fokus sama kesehatan. Iya, karena warna kayak pigmentnya jadinya nggak ada, malah jadi putih, jadi bukan kayak gitu. Jadi sama seperti merkuri yang ketika kita pakai ke wajah, ternyata berdampak sampai ke organ-organ terdekat, jantung, paru-paru dan lain-lain, tanpa kita sadari. Yang ada yang gagal jantung apa kita nggak tahu, bisa karena makanan, bisa karena yang lain-lain, bisa juga karena cuma sekedar pakai krim saja. Begitu juga dengan gold yang ada di dalam krim ini, colloidal gold yang ada di krim ini, ketika kita pakai, manfaatnya pun menyerap radikal bebasnya pun akan sampai ke dalam-dalam, bukan cuma sekedar di wajah saja. Jadi manfaatnya banyak. Jadi untuk saya pribadi menyarankan pada teman-teman ya, untuk yang kayak Risti ini kan udah cantik gitu kan, tidak ada keluhan-keluhan jerawat dan lain-lain ya kan, Masya Allah. Jadi kalau pakai ini mungkin nggak akan kelihatan gitu, karena memang kulit itu udah bagus. Tapi ini hanya mencegah aja. Iya, tapi untuk yang pernah terpapar oleh merkuri tersebut, itu kelihatan sekali bertahap. Nah, jadi kalau dipertanyakan jaminannya apa, ya kalau misalnya untuk merkuri saya jamin pasti bisa, insya Allah ya Prof ya, atas izin Allah pasti bisa sembuh karena memang udah diuji klinik. Nah kalau misalnya tidak, udah kena merkuri, bekas merkuri, atau mungkin kayak yang saya bilang tadi, kulitnya sudah habis, udah ngerebus pakai ini masih tidak juga teratasi, jaminannya silahkan datangi rumah saya, ya kan? Pokoknya saya bikin sembuh sampai sembuh, ntar saya bawa ke Profnya langsung gitu. Dan untuk tadi pertanyaan Risti bisa dibeli ecer atau enggak, bisa. Jadi misalnya krim, Mbak saya krim malamnya aja yang habis, boleh nggak beli? Boleh, terpisah gitu. Jadi benar-benar penasaran ya, pengen nyobain juga karena kayak yang tadi aku bilang, kita nggak ada yang tahu di badan kita semua siapakah yang ternyata terpapar merkuri, kita nggak tahu ya. Jadi nggak ada salahnya kita ikhtiarkan kesehatan kita dengan kecantikan kita dengan menggunakan produk gold ini. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir dari aku yang penasaran banget nih Profesor, sebelum kita menyudahi ya pembicaraan kita ini, merkuri itu bisa kena di anak-anak nggak, Profesor? Sampai sejauh ini ya, merkuri itu memang belum ada tandingannya sebagai anti jamur, sebagai pengawet ya, di dalam makanan, di dalam vaksin. Jadi merkuri itu sebenarnya pengawet. Jadi di makanan ada, Prof? Begitulah. Dan sebenarnya kita ini sudah harus menjauhkan diri dari merkuri itu. Contoh-contoh makanannya apa tuh, Prof? Yang pengawet itu? Ya. Enggak, maksudnya jenis makanannya, tidak usah sebut merek. Enggak, hampir semua yang istilahnya dia ada pengawet, pada ujung-ujungnya itu memang merkuri ya di sana. Sementara merkuri itu ujung-ujungnya terworstnya adalah kanker ya. Kalau untuk anak-anak sendiri itu gimana tuh ya? Maksudku pencegahannya bagaimana? Kalau misalnya memakan itu juga sama, berarti kayak gini, kita nggak tahu kalau anak-anak aja bisa kena, apalagi ibunya, bapaknya yang memang harus ada komitmen bersama ya, terutama memang ya regulasi dari pemerintah yang harus ketat. Jadi yang mengatakan ke saya itu orang POM ya, jadi vaksin itu pun juga pengawetnya adalah merkuri. Nah
Itu yang harusnya betul kita cegah. Jadi nggak ada tandingannya. Seperti itu kan beberapa vaksin itu kan istilahnya harganya mahal. Ya. Kalau dia sudah rusak sebelum dipakai, itu kan juga merugikan. Nah, akhirnya menggunakan pengawet apa? Ya merkuri itu. Tetapi memang sebaiknya regulasi itu yang harus diperketat. Kalau memang harus dibuang karena rusak ya sudah dibuang, nggak perlu diawetkan lagi dengan merkuri. Tapi kalau sampai saat ini tuh sebenarnya merkuri itu masih boleh digunakan dan diperjualbelikan untuk penggunaan kosmetik itu boleh nggak sih sebenarnya? Bisa ada di makanan tuh dapat izinnya gimana, Prof? Ya, kalau di Indonesia sendiri kita bisa cek ya. Jadi peraturan pemerintah terhadap penggunaan merkuri. Merkuri itu dan juga hidrokinon konsentrasi tinggi itu sudah dilarang dalam kosmetik. Tapi lalu ada di bawahnya itu Di bawah standar berapa gitu ya? Enggak, kecuali dalam pengawasan dokter. Nah, ini yang harus kita pahami bersama dan kita memang harus cari solusi bersama. Ya, sampai sekarang ini seperti itu. Sehingga jangan heran kalau klinik-klinik yang bertebaran di Indonesia Raya ini, terutama di kota-kota besar ini, semua itu ada penjaganya dokter semua di situ. Tetapi kok bagaimana merkuri bisa beredar di sana? Nah, itulah kalau apoteker ataupun ilmuwan yang lain kena sanksi kan? Ya kan? Jadi tadi kan ada yang kecuali dalam pengawasan dokter. Berarti kalau dokter itu boleh memasukkan ke situ tidak ada sanksi. Makanya setahu saya pengawasan dokter dan minimal 0,03% gitu ya. Itu masih boleh. Kontroversi ya. Jadi itu juga kontroversi. Ada 80 ppm masih boleh. Padahal 10 ppm di lingkungan itu aktivis lingkungan itu sudah teriak-teriak mencemari lingkungan. Loh kok malah 80 ppm masih boleh di kosmetik? Nah ini kan sesuatu toh, gitu ya. Jadi memang kita harus punya kesadaran bersama ya. Tapi sekarang sudah banyak kok dokter-dokter yang juga udah aware ya, perhatian ya kan. Tidak hanya pada kandungan saja loh sebenarnya. Saya sudah peringatkan kemana-mana ya. Jadi tidak hanya pada kandungan saja. Lalu saya juga menghimbau para dokter itu untuk mendiagnose tidak hanya dari pola makan, tapi juga lifestyle, pola berkosmetik. Nah, jadi kadang-kadang itu ya, iya, kadang-kadang ikut-ikutan ya. Aku masih shock loh, Ti. Nah, itu. Ternyata ada di makanan juga loh. Iya. Astagfirullah. Jadi kita pantesan banyak yang kena penyakit autis itu, Prof ya, orang kaya semua ya, Prof ya. Kenapa kok banyak sekali dari level-level atas ini malah kena autis dan sebagainya? Ternyata ya pengawet yang ada di vaksin-vaksin yang harganya beda dengan yang mungkin diberikan ke masyarakat luas melalui puskesmas dan yang lain-lain. Ini benar-benar makin menarik ya, tapi sepertinya sekarang kita harus sudahin dulu nih ya, karena memang ini semakin menarik. Sepertinya kita nanti bisa bikin video yang lain yang lebih. Kita ada sesi kedua sih sebenarnya ya, untuk mengupas herbal. Jadi insya Allah nanti kita akan melanjutkan lagi sesi talk show kita, ngobrol-ngobrol kita nih, sharing-sharing bermanfaat seperti ini seputar herbal sama Mbak Eka dan juga Profesor. Jadi makasih banget ya Profesor. Makasih banyak Prof. Yang sangat bermanfaat. Makasih banyak juga Mbak Eka. Sama-sama Ti. Sudah menyiapkan waktunya juga buat ngasih sharing ada produk baru yang bermanfaat banget. Semoga lebih banyak masyarakat yang teredukasi. Amin benar ya. Semoga teredukasi dan juga bisa terbantu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang mengandung merkurinya tersebut. Makasih banget udah nemenin kita hari ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.